Yang dimaksud oleh Nabi dengan perkara bid'ah adalah perkara-perkara ritual-ritual agama, ritual ibadah yang merupakan kreativitas umat sekarang yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Allah marhaban Alat-alat musik hukumnya haram. Tegas Nabi SAW mengatakan, bagaimana mungkin digunakan ketika bersalawat kepada Nabi SAW. Ini secara tidak langsung adalah penghinaan. Maka hati-hatilah. Saya akan cerita tentang argumentasi ilmiah bahwa ahli sunnah wal jamaah itu luar biasa. Saya di Jogja berteman banyak para profesor, para doktor, termasuk akademisi sosial yang mungkin pernah di mana-mana. Biasanya terus mereka mengutip sekian makalah. Kebetulan makalah itu provokatif dan siapapun yang baca makalah itu pasti menjadi da'i, tak jamin ya. Inilah teman-teman yang dikumandangkan oleh teman-teman yang mendakwakan dakwah salafiyah dan dakwah sunnah di Indonesia, yang selalu dikatakan aliran sesat, aliran keras, wahabilah segala macam, padahal mengajak kepada perkataan para sahabat dalam memahami Al-Quran dan sunnah. Oleh karenanya terkadang kita harus menjelaskan orang yang sok jadi ustadz padahal bukan apa ustadz. Fa amma ahlul bid'ah wal dhalalah wal ahwa, adapun pelaku bid'ah, pelaku kesesatan, pengikut hawa nafsu, wa man tashabbaha bil ulama wa laysa minhum, ada yang sok-sok jadi ulama padahal bukan bagian dari mereka, bukan ulama. Marhaban jatal husaini. Kalau antum masih melakukan perbuatan bidah yang antum anggap boleh, berarti antum menganggap Nabi SAW masih ada yang belum diketahui oleh beliau. Makanya mereka buat-buat ibadah yang tidak diperintahin. Itu pernah diperbandingkan kitabnya Said Muhammad Mafahim Yajibu An-Sohah dengan kitabnya Bin Bas. Judulnya Hadihi Mafahimuna. Biasanya kitab-kitab terjemahan Wahabi itu memang cukup provokatif dan dengan narasi yang memang siapapun yang nggak pernah mondok pasti tertarik. Salawat diiringi musik, ini lebih parah lagi. Menyanyi diiringi musik lagi, bahkan tidak jarang sambil berjoget-joget. Na'udzubillah. Ini bisa jadi jemaah sekalian termasuk penghinaan kepada syariat Islam, kepada ibadah salawat, kepada Nabi SAW. Kenapa? Karena musik itu sendiri adalah maksiat. Bagaimana mungkin seseorang beribadah kepada Allah sambil berbuat maksiat? Dilakukan secara berjamaah, seperti ada yang mimpin lalu diikuti oleh jamaah dengan satu suara seperti kor begitu. Maka ini termasuk cara yang bid'ah, tidak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya dikatakan oleh Ibnu Umar, nanti perhatikan perkataan Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Setiap bid'ah itu sesat semuanya, meskipun orang memandang baik. Meskipun orang bilang itu hasanah, tetap apa? Bid'ah. Ibnu Umar mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Runtuhlah teori bid'ah bahwa bid'ah adalah semua yang nggak pernah dilakukan Nabi, diajarkan Nabi. Nyatanya beberapa kali Nabi membenarkan sesuatu yang belum pernah diajarkan oleh beliau.
Bid'ah itu kan Nabi jelasin dalam hadis yang jelas. Kata Nabi SAW, kullu bid'atin dhalalah wa kullu finnar. Kata Nabi SAW, semua bid'ah itu akan membawa pada kesesatan dan kesesatan akan membawa ke dalam api neraka. Misalnya begini, cerita bid'ah misalnya. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar misalnya gitu. Wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ada yang baca wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Terus beliau menuliskannya begini, kata bin Bas, hadza huwa Rasulullah hakama bi annal bid'ah kullaha dolalah. Terus diteruskan, wajar asy-Syafi'i faqasama ila hasanatin wa dolalatin wa sayyi'atin. Ketika Nabi bersabda sallallahu kullu bid'atin dolalah, Nabi tahu nggak yang disabdakan ini? Ya paling tahu ya Nabi sallallahu dan para sahabat yang disampaikan, tahu tidak? Baru ngerti nahu sedikit, nakiro segala macam, sudah mau ngelawan. Jangan sampai terlintas di benak antum kalau Nabi SAW ada yang beliau tidak tahu. Ini Nabi SAW ini yang kita tidak tahu beliau sudah tahu. Bukan cuma di sini, di surga sudah diperlihatkan. Bodohnya sebagian orang menganggap baginda Nabi SAW masih ada yang belum ditahu. Fayajuzu bayanu jahlihim, maka boleh menjelaskan kejahilan mereka, kebodohan mereka harus dibongkar agar orang tidak terpedaya. Tapi kita sedih melihat orang-orang yang jahil, asal ngomong, asal fatwa, asal bicara. Ya paling kita ingatkan kawan-kawan kita yang dekat agar hati-hati dengan orang seperti hal tersebut. Nabi yang paling paham bahasa Arab, Nabi sudah menjelaskan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah sesat, setiap kesesatan neraka. Nabi yang bersabda demikian, dipahami oleh sahabat demikian. Sahabat paham nggak bahasanya Nabi? Paham. Orang-orang Arab paham. Jadi dengan narasi seperti itu tuh orang itu tahu bahwa Syafi'i itu kurang ajar benar gitu kira-kira gitu. Jadi dia ini Rasulullah yang mengatakan semua bid'ah ini dolalah, tapi Syafi'i lancang dengan membagi ada dolalah, ada sayyi'ah, ada hasanah, ada sayyi'ah. Ini aneh katanya. Wong Rasulullah yang Nabi saja bilang satu semuanya dolalah, kok dia bilang dua. Sehingga orang mesti tanya, kenapa sih tidak ikut Rasulullah saja? Saya masih bingung kalau ada orang yang mengatakan ada bid'ah hasanah. Sementara bid'ah dari sisi definisi adalah sesuatu yang baru yang Nabi SAW tidak contohkan. Dan bid'ah ini rivalnya adalah sunnah. Ya, sampai ulama sepakat mengatakan siapa yang menghidupkan sunnah mematikan bid'ah. Siapa yang menghidupkan bid'ah berarti menghidupkan sunnah. Setiap bid'ah meskipun orang baik. Jadi pandangan orang mengatakan bid'ah itu baik, tetap tidak baik. Semuanya sesat. Yang mengatakan sesat Rasulullah SAW. Kalau dikatakan bahwa bid'ah itu tidak semuanya sesat, sekarang saya jelaskan kepada antum perhatikan. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah sesat, setiap kesesatan tempat neraka. Sayyid Muhammad dalam kitab Abwaabul Faros juga dalam kitab-kitab beliau menyanggah itu dengan mengatakan jika makna bid'ah adalah yang nggak pernah dilakukan Rasulullah, itu salah besar. Terus beliau cerita sekian hal, termasuk yang diceritakan adalah ada seorang sahabat ketika sholat dengan Rasulullah tidak pakai doa mainstream, yaitu ketika i'tidal sahabat tadi bilang alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Setelah itu setelah Nabi habis sholat, qail, siapa tadi yang melafatkan itu? Semua sahabat diam karena takut disalahkan. Tapi apa yang dikatakan Nabi? Tidak, saya tidak akan nyalahkan. Saya tadi melihat isna asra malakan. Saya tadi melihat 12 malaikat. Yabtadiruna ayyuhum yaktubu awwalu kata. Semuanya itu bergegas siapa yang nulis awal. Terus kata sahabat tadi, ha anada ya Rasulullah. Padahal ini satu kalimat yang bahkan Rasulullah tidak mengajarkan dan Rasulullah bahkan iskal. Kenapa ada kalimat itu? Tapi toh dibenarkan oleh Allah dan Rasul. Berapa banyak ikhwas kalian ibadah yang kita belum kerjakan. Kenapa kita harus susah nih buat lagi melakukan bid'ah, apalagi dikatakan hasanah. Yang sunnah aja difokus kerjain istiqomah, itu aja selesai, pasti diterima gitu kan. Jelas-jelas ada dalilnya. Kenapa bukan ini yang kita fokus? Itu aja sudah banyak yang terbengkalai. Setiap kesesatan neraka. Ini kalimatnya kullu dhalalatin finnar. Ada nggak sebagian sesat di surga? Jawab. Nggak ada. Kullu semuanya berarti semua kesesatan tempatnya di mana? Di neraka. Sekarang kita kembali kepada awal. Kullu bid'atin. Kullu juga lafadznya. Setiap bid'ah adalah sesat. Berarti semuanya bid'ah sesat. Cerita Sayyid Muhammad kedua adalah ada sahabat setiap ngimami itu main kulhu. Wah, ngimami apa saja main kulhu. Singkat cerita makmumnya tuh gerutu. Ini orang kok main kulhu terus ini. Setelah dilaporkan ke Rasulullah, ditanya sama Rasulullah, kenapa kamu main kulhu ini? Dilaporkan ke saya. Kata si musolli tadi, imam tadi, li annaha sifatur rahman. Dalam surat itu semua sifatnya Allah. Maka fa'ana uhibbuha. Saya senang itu. Apa kata Rasulullah? Saya disuruh bilang Allah ke kamu bahwa Allah mencintai kamu karena kamu mencintai kulhu. Agama sudah sempurna.
Nggak butuh tambahan-tambahan. Banyak hal yang membuat umat Islam sekarang berselisih teman-teman. Tapi poin intinya kata ulama adalah mereka semua mengaku kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Semua mengaku berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Tetapi yang membuat mereka menyimpang adalah mereka tidak mengikuti pemahaman salaful ummah. Siapa itu? Sahabat. Bid'ah dalam etimologi berasal dari kata al-ikhtira, artinya kreasi, artinya melakukan suatu perkara yang baru dalam agama yang tidak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi artinya itu dibenarkan Rasulullah minhu sabki ta'limin minhu, tanpa ada pelajaran dari beliau. Runtuhlah teori bid'ah bahwa bid'ah adalah semua yang nggak pernah dilakukan Nabi, diajarkan Nabi. Nyatanya beberapa kali Nabi membenarkan sesuatu yang belum pernah diajarkan oleh beliau. Kalau dia berada separuhnya hasanah, berarti ada separuh yang sesat berada di mana? Di surga. Bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan akal, bertentangan dengan fitrah. Jelas, cuma kadang-kadang kita dibodohin sama orang yang belum belajar nahwu shoroh. Nabi bahasanya bahasa Arab yang fasih. Masalahnya adalah tidak semua orang baca kitabnya Sayyid Muhammad atau baca tidak paham. Nah, sementara kitab Hadhihi Mafahimuna itu diterbitkan secara masif oleh pemerintahan Arab Saudi dan ada terjemahnya lagi, sehingga yang nggak bisa Arabnya bisa terjemahnya. Dengan narasi tadi bahwa Imam Syafi'i dibenturkan Rasulullah itu kan pasti kalah. Redaksinya itu Jaro'ah itu wani pakai hamzah. Makanya memahami Al-Quran dan Sunnah harus sesuai dengan pemahaman salaful ummah atau sahabat. Pegang baik-baik hadis ini teman-teman. Kalau ini antum jadikan pondasi hidup, pegangan hidup, antum akan selalu aman. Ini jaminan, tiket dari Nabi SAW untuk siapapun yang bersyahadat sampai hari kiamat. Kata beliau, Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, Nasrani 72 dan umatku 73. Yang 73 yang dibahas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'du. Ingkang kula hormati Pak D kawula Ki Haji Haisil Ma'ali, guru kawula Ki Haji Faruq Hussein, sedanten para kiai ingkang kula hormati. Seperti yang dikatakan moderator, saya ini orang yang pantangan datang di acara-acara gini. Tapi saya tetap santri, ketika diajak Gus Zofur ya datang. Begini ya, ini langsung saja. Kalau MBC Sedan menginginkan kemandirian, kata Gus Kamil tadi itu tidak mungkin, karena kita pasti secara politik harus koalisi dengan Pak Jokowi. Secara ekonomi tadi sudah jelas ya, NU itu biasa proposal. Tadi beliau juga bilang sudah lah, kalau mau proposal bilang saja kan. Artinya kita sebenarnya tidak pernah mandiri dalam hal politik maupun dalam hal ekonomi. Tapi orang menghayal itu boleh lah, ingin mandiri, ingin keren itu boleh. Tapi saya sesuai disiplin saya begini, saya akan cerita tentang argumentasi ilmiah bahwa ahli sunnah wal jamaah itu luar biasa. Saya di Jogja berteman banyak para profesor, para doktor, termasuk akademisi sosial yang mungkin pernah di mana-mana. Pernah tanya saya begini, Bapak, kenapa Anda baca kitabnya referensinya luas kok tetap NU katanya. Terus saya bilang, problemnya apa sebagai NU? Biasanya terus mereka mengutip sekian makalah. Kebetulan makalah itu provokatif dan siapapun yang baca makalah itu pasti menjadi NU, tak jamin ya. Kalau di Jogja misalnya di satu penerbitan, saya termasuk di dalamnya, itu pernah diperbandingkan kitabnya Sayyid Muhammad Mafahim Yajibu An-Sohah dengan kitabnya Bin Bas, judulnya Hadhihi Mafahimuna. Biasanya kitab-kitab terjemahan Wahabi itu memang cukup provokatif dan dengan narasi yang memang siapapun yang nggak pernah mondok pasti tertarik. Misalnya begini, cerita bid'ah misalnya, Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, misalnya gitu. Wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ada yang baca wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Terus beliau menuliskannya begini, kata Bin Bas, hadza huwa Rasulullah hakama bi annal bid'ah kullaha dhalalah. Terus diteruskan, wajar as-Syafi'i faqasama ila hasanatin wa dhalalatin wa sayyi'atin. Jadi dengan narasi seperti itu tuh orang itu tahu bahwa Syafi'i itu kurang ajar benar gitu, kira-kira gitu.
Jadi ini Rasulullah yang mengatakan semua bid'ah ini dolalah. Tapi Syafi'i lancang dengan membagi ada dolalah, ada sayyah, ada hasanah, ada sayyah. Ini aneh katanya. Wong Rasulullah yang Nabi saja bilang satu semuanya dolalah, kok dia bilang dua? Kan? Diredaksikan jaro'ah, kira-kira makna sedannya yang lama atau berani. Sehingga orang mesti tanya, kenapa sih tidak ikut Rasulullah saja? Tapi ini satu ilmu, setidaknya ilmu perdebatan, bukan ilmu hakiki, karena kita tidak tahu yang diridhani Allah yang mana. Tapi kemudian Sayyid Muhammad dalam kitab Abwaabul Faros, juga dalam kitab-kitab beliau menyanggah itu dengan mengatakan jika makna bid'ah adalah yang nggak pernah dilakukan Rasulullah, itu salah besar. Terus beliau cerita sekian hal, termasuk yang diceritakan adalah ada seorang sahabat ketika sholat dengan Rasulullah tidak pakai doa mainstream, yaitu ketika i'tidal sahabat tadi bilang alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Setelah itu setelah Nabi habis sholat umul qail, siapa tadi yang melafatkan itu? Semua sahabat diam karena takut disalahkan. Tapi apa yang dikatakan Nabi? Tidak, saya tidak akan menyalahkan. Saya tadi melihat isna asra malakan, saya tadi melihat 12 malaikat yabtadiruna ayyuhum yaktubu awwalu. Semuanya itu bergegas siapa yang nulis awal. Terus kata sahabat tadi ha anada ya Rasulullah. Padahal ini satu kalimat yang bahkan Rasulullah tidak mengajarkan, dan Rasulullah bahkan iskal kenapa ada kalimat itu, tapi toh dibenarkan oleh Allah dan Rasul. Cerita Sayyid Muhammad kedua adalah ada sahabat setiap ngimami itu main kulhu. Wah, ngimami apa saja main kulhu. Singkat cerita makmumnya itu gerutu, ini orang kok main kulhu terus ini. Setelah dilaporkan ke Rasulullah, ditanya sama Rasulullah, kenapa kamu main kulhu? Ini dilaporkan ke saya. Kata si musolli tadi, imam tadi, li annaha sifatur rahman, dalam surat itu semua sifatnya Allah, maka fa'ana uhibbuha, saya senang itu. Apa kata Rasulullah? Saya disuruh bilang Allah ke kamu bahwa Allah mencintai kamu karena kamu mencintai kulhu. Terus keterusan sampai sekarang itu orang-orang NU baca kulhu terus ya. Karena sekali baca idza samsu kuwirat mesti keponting gitu. Tapi artinya itu dibenarkan Rasulullah minhu sabqi ta'limin minhu, tanpa ada pelajaran dari beliau. Runtuhlah teori bid'ah bahwa bid'ah adalah semua yang nggak pernah dilakukan Nabi, diajarkan Nabi. Nyatanya beberapa kali Nabi membenarkan sesuatu yang belum pernah diajarkan oleh beliau. Masalahnya adalah tidak semua orang baca kitabnya Sayyid Muhammad atau baca tidak paham. Nah, sementara kitab Hadhihi Mafahimun itu diterbitkan secara masif oleh pemerintahan Arab Saudi dan ada terjemahnya lagi, sehingga yang nggak bisa Arabnya bisa terjemahnya. Dengan narasi tadi bahwa Imam Syafi'i dibenturkan Rasulullah itu kan pasti kalah. Redaksinya itu jaro'ah itu wani pakai hamzah. Kedua, saya ingin cerita dan saya ada bosan-bosan cerita ini sampai mati, saya tidak akan bosan-bosan. Ada kemandirian al-hujjatul balighah dalam diri kita sebagai ahli sunnah. Begini misalnya, kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang orang kafir 80 tahun saja kalau melafadzkan itu menjadi soro mukminan. Nah ini kita tahlil yang sudah muslim hanya karena kalimat thayyibah justru menjadi kafir. Ini kan madzhab aneh. Yang kafir puluhan tahun yang tahu yufar lahum ma qad salaf bihadil kalimah. Ini kita karena tahlilan sampai nyekel patok menjadi kafir juga karena la ilaha illallah. Ini aneh. Jadi kalimatun siyakunu bihal kafiru musliman jadi kalimatun yakunul mu'minu biha kafirun. Ini kan kaidah yang aneh. Nah saya ingin kalau ahli sunnah yang seperti ini sudah mandiri, sudah sehat, ya baguslah seperti itu. Terus yang terakhir, kenapa ditambahi an-nahdiyah? Ya seperti yang dikatakan moderator tadi. Di terminologi internasional itu kalau ahli sunnah pokoknya yang tidak sabit sahabat ahli sunnah, sehingga Wahabi, Muhammadiyah, Ikhwan semuanya ahli sunnah wal jamaah. Karena kalau di media internasional asal tidak Syiah itu ahli sunnah, hanya itu aja perbandingannya. Kalau ikramus sahabat ya ahli sunnah, kalau sabit sahabat ya Syiah. Problemnya adalah kita tidak ikut kelompok besar ahli sunnah yang mainstream di internasional karena mereka anti wasilah, anti tahlil, sehingga terus Indonesia bilang ditambahi ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah yang kira-kira mungkin Gus Yofur dan kawan-kawan nambahi Nusantara. Terus niki nerasakan kula badhe matur teng Habib Muhammad Bakil, matur Habib Haidar Al-Jufri. Kula ngaos teng mriki mun khatam bab haji, terus sing ngaji ya wis wali, sing mulang ya menawa ya wali sing dulang ya Pak.
wali niku kalih siji kekasih Allah niku kados sing wali-wali tenan kados Habib Ali Al-Habsyi kados ana wali maknane sing disakeni Allah niku kula jenengan niku dadi wali terus dadi nak waliul amri Gus Yasin tukang ngurusi urusan dadi ora ono urusan dia diurus semuanya tukang ngurus terus niki niku kitab Khaulal Ikhtifal karanganipun Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasan terus kula wingi Gus badhe ngaos khataman kalian Bidin bab haji rukun Islam pun kula lang sedanten Gus Sapang sing terkenal nyanyi niku matur nuwun mbek kula mergo senengane moto takbir kula bemo sinau dhewe ra gelem takbir difoto terus terus kok wong alim kaya ya Gus ya Sapang kadang tak celuk Gus ben hormat kadang tak celuk apang jajal tersinggung ta ora nah tersinggung berarti makome dek-dekan nara tersinggung gak diharga diri tapi ini kok amdan buatan sahuan tapi kalau ingin mencocokkan mbak beliau soalnya turunan-turunan tua aku wis tentu ini ngerti ya Dr. Sayyid Muhammad ini termasuk Sayyid Hasani sing masyhur istilah derek Al-Adarisa Al-Idrisi terus dan itratu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku wonten Al-Hasani. Al-Hasani sing masyhur ya wonten Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wonten Abdul Hasan apa Asyadili Abdul Salam bin Masis katalah termasuk Sayyid Muhammad Alawi. Tenggene Al-Husaini nggih kathah sing masyhur wonten Habib Abdurrahman Segaf wonten Maula Al-Aras wonten keluarga sedanten kathah. Ada kajian ilmiah. Ini kajian mau kan pun bab tawaduk, bab akhlak ini kajian ilmiah. Ada kajian ilmiah, sampean menawa rapati cocok, tapi kudu dirungokno. Pertama, sing tok barokah Maulid itu Abu Lahab. Sampean cocok ra cocok. Dados derenge wonten ormas-ormas Islam, pertama sing tok barokah Maulid itu sinten? Abu Lahab. Terus, yo Bang yo. Gus, Bang. Kalau niku keluarga Kudus, bapak kula tiyang Kudus, terus ketok itu aku Bang, tenang ya Bang ngerasa tersinggung. Nah niki teng Khaulal Ikhtifal niku halaman 15. Kesane Jawa Habib niku mboten nomor Habib Haidar sing nyemak. Kula waos Habib kersane ana seksine ten. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dawuh Sayyid Muhammad nyeritakno adillatu jawazil ikhtifal bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil boleh acara ikhtifal, acara syukuran di maulidin Nabi. Faqad jaa fil Bukhari annahu yukhaffafu an Abi Lahabin kulla yaum Isnin. Dados diriwayatkan bahwa Abu Lahab setiap hari Senin dapat keringanan apa? Azab bisa babi itkihi lu Suwaibah jariyati. Dados Abu Lahab lu nak ngopi diurusi Suwaibah. Hari iku ngopi dhewe nyapu dhewe mergo pembantune kan hormat Sayyidah sinten Aminah mergo gadah putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lho ngoten tok niki Abu Lahab ora roh carane niat, ya ora roh carane mahallul qiyam. Tapi urun. Apang makhluk qiyam tok gak urun. Urun Bang, maksudnya urun dadi krungu kabar Nabi lahir iku urun, sing diurunno gak main-main. Jariyah pembantu sing biasa ngurus ngopine, ngurus macam-macam. Dikekno Aminah ben ngurusi Kanjeng Nabi. Kafir Abu Lahab niku kafir. Dados khusus Maulid Nabi niku meneh dek tiyang Islam, tiyang kafir mawon untuk barokah napa? Maulid. Niki kersane tahqiq dari zaman krungu-krungu kok mubalek takbire ra ono tapi ngomongi ra barbar. Mendingan krungu kok Sayyid Muhammad dan Masan Karwan niki. Wae teng Khaulal Ikhtifal nomor 15. Kula waca ge wa yaqulu fi dzalikal Hafidz Samsuddin Muhammad bin Nasiruddin Ad-Dimishqi idza kana hadza kafiran ja'a dzamuhu. Lakone Bang. Iso kowe apal? Lha lakone saiki aku sing manani. Amanani bariku lagu aku mulai Bang jurusan. Ya niki kula maknani terus kula niku sakjane makdzur saking hormati Bidin Mbak Don niku mengke terus ya apang nyanyi malih. Nggih ya saiki nggih kersane nyanyi nah. Pisan kas Bang. Mungkin sing sering ngaos mriki kan
sering pireng cerita niku. Kersane niki hormat teng majelis Maulid kula dudono takbire sore saking Sayyid Muhammad napa Alawi. Barokah Maulid niku pertama sing ngrasakno niku Abu Lahab, padahal napa kafir. Sonten Al-Muhaddis Ad-Dimishqi dawaken di syair wau. Idza kana nalikane ana sapa hadza ikilah Abu Lahab iku kafiron iku kafir. Jaa ingkang teka apa zammuhu apa ngritik Abu Lahab utawa mencela Abu Lahab. Dikritik, dicela, ditabat yadah. Dados sing ngritik, sing mencela Abu Lahab niku pangeran. Nah, dikritik wong gak biasa trimo padha-padha manusa. Sing ngritik ku pangeran, sing nyalahno ku pangeran. Tapi di amal Maulid turun, Bang. Jadi niku merdekane sinten? Suwaiba. Niku untuk barokahe hormat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja ingkang teka padha muhu apa nyela Abu Lahab ditabat yadah kelawan surat tabat yadah. Fil jahim ing dalam neraka jahim mukhallatan hale diabadekno. Jadi orang yang dapat jatah neraka selawase mawon untuk barokah napa? Maulid. Ata teko apa anahu, ata teko maknane riwayat apa anahu satene Abu Lahab fi yaumil isnain ing dalam dina Senin daiman ing dalam selawas-selawas iku yukhafafu den gawe ringan apa anhu sange Abu Lahab. Jadi siksane niku khusus dina Senin napa diringanno. Mergo lisururi krana seneng bi Ahmad lan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane niki apang ganjarane kathah. Engko kadang ngaji mbek kiai iku sumpek, nek sapang nyanyi iku seneng kabeh. Tapi nak nyanyi tok ra paham goblok kabeh. Ya pang ya clear ya. Nak nyanyi tok ra paham goblok kabeh. Lah nak ngaji tok bingung kabeh. Lah mulane ya ana ngaji, ana nyanyi. Nggih Beb, nggih cocok nggih Beb. Ya nak ngaji tok ra paham bingung. Nyanyi tok ra paham goblok. Bingung mbek goblok elek kabeh. Lah niki mun koalisi wonten Habib, wonten kiai, wonten penyanyi, mun. Lho mboten nyanyi mboten F, asal kanggo apik mboten F. Malam ya tahun Nabil Quran falesa. Jadi ana tahun ini maca Quran iki ana tahun. Ya aku ngawur iki jek dalil, Bang. Mau darane nyanyi tersinggung. Oh, aku mantu kiai darane penyanyi bagus, Pak. Gak ngregani wong. Maksudnya yo sing positif. Gak usah bantah. Kualat dibantah aku. Nek kok dhewe Gus Asin kiai ora oleh maksudno. Kula maksudno biasa mergo yakin agak mandi dadi tenang mawon kula. Mboten ate. Dados jelas ya. Ata annahu fi yaumil isnani daiman yukhaffafu anhu lisururi bi Ahmad. Dados Abu Lahab berhubung seneng kalian Rasulullah lahir Kanjeng Nabi. Niku ditakhfif, diringakno aja. Seneng urun kula kalian penting ditambah urun. Nah mboten tambah urun negara Maulid teko ngono mangan gratis. Famadzannu bil abdi alladzi tula umri. Lalu kalau Abu Lahab saja dapat keringanan azab, bagaimana dengan orang sing tula umri sepanjang umure bi Ahmadan apa masrurun. Seneng mbek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wis seneng wa matalan mati sapa abet oleh mati muwahhidan hale wong sing bertauhid. Terus niki dalil-dalil sing nunjukno betapa barokah Maulid. Meneh dek santri wong Abu Lahab mawon keberkahan hormat Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah niki sing ilmiah Bang, tak wacana Bang. Bari aku pamit Bang, bar nyanyi nutup terus aku mulai. Kula wingi pamit ya bidin. Wajane kan kula riyen terus Gus Yasin ya Haidar terus diselip tiang kalis sitok putrane guru, sitok putune Nabi dadi bismillah ngalah mawon. Srepot Musa. Lo ngalah yo penak, nak dihitung tawaduk yo ganjaran, nak dihitung apes yo sial yo ganjaran. Mergo mazlum napa? Dadi mazlum yo ganjaran, tawaduk yo ganjaran. Kesusu mulai sawangane harmonis mbek keluarga yo ganjaran. Wis pokoke tiga agama. Ketemu kon yo ganjaran khusus. Piye-piye umat Kanjeng Nabi. Tiang nu nak duwe anak, kula nate matur teng kantor dinasti Gus Yasin, diaturi Gus Yasin. Wong duwe anak sing ra jelas saleh ora, nek nak lahir iku seneng. Wong kelahiran anak sing ra jelas saleh, ra jelas prospeke mawon seneng. Ya ora ana wong takok, kene apa seneng? Padahal ra jelas prospeke. Ya seneng ae jenenge ana kelahiran. Lah anak wong kelahiran wae seneng ra jelas saleh orane, iku wae ra ana sing gugat. Kenapa kamu seneng? Padahal ora jelas prospek.
Kok ana wong gugat seneng mbek Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mulane dawuh Sayyid Muhammad teng halaman 9, kalau ada orang yang enggak suka Maulid, itu sama juga mengatakan lima tafrahuna bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nomor 9 Beb Amin. Nomor 9. Yang 9. Ben ono seksine Bang ora kok perkara konfirmasi. Ya. Yang dikatakan Maulid itu adalah al-ula annana nahtafilu bi maulidi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam daiman wa abadan fi kulli waqtin wa fi kulli munasabah. Wa inda kulli fursatin yaqau fiha farahun aw sururun aw nasyad. Wa izdadu bidzalika fi syahri maulidihi wa rabi wa fi yaumi maulidihi wa sana wa la yasihu li aqilin ayas ala limadza tahtafilun li'annahu ka'annahu yaqul limadza tafrahuna bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kowe dhe anak gak jelas soleh, terus kowe seneng, ada ndak yang tanya? Enggak kan? Padahal gak jelas soleh, gak jelas prospek. Lho kok ana wong takok kenapa kowe seneng Kanjeng Nabi? Wong Islam aneh jare Sayyid Muhammad. Ayo. Nah dawuh Sayyid Muhammad nggih niki dawuh Sayyid Muhammad, apakah itu tergambar? Fahal yasihu ayasdura hadza su'alu min muslimin yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Mosok wong Islam kok takok lima tafrahuna bin Nabi, wis ora kebayang. Ya dadi nak ngaji mari pinter, nak nyanyi mari seneng. Dadi sampean tok loro. Ya entuk ilmu, entuk seneng. Tapi ganjarane gede ilmu Bang, ora ono ning hadis. Ora ono ning hadis Nabi muji-muji nyanyi, dipuji-puji mesti ilmu. Ya nggih kula pamit iki kula bedina kalian Bidin ini mboten ngurangi takdir pancen kula mbek Bidin ke bedina guyon. Nomor tamu dengan kula ya guyon mawon mboten nate ngomong serius. Ketoke niku nggih mergo kesel ngomong serius ora roh.